penyelenggara rehabilitas bagi prajurit penyandang cacat, trimitra, angkatan laut, udara, dan darat. Dan juga saya juga berterima kasih juga kepada Pak Menhan, yaitu Bapak kita yang terhormat Prabowo Subianto, dan juga wakilnya Pak Herindra yang juga yang terhormat. Di sini kita sangat bersyukur bahwa prajurit-prajurit yang direhab di Kemhan rehabilitasi di Bintaro, Jakarta Selatan itu bagi saya sudah luar biasa, dalam arti kepeduliannya kepada prajurit-prajurit yang penyandang cacat itu luar biasa. Dan di sini saya dari seleksi demi seleksi dan penilaian yang telah diterapkan oleh panitia dalam penerimaan istirahat Kemhan ini sungguh luar biasa. Dari teman-teman sekalian juga mempunyai kategori kecacatan yang berbeda-beda. Ada yang sedang, ada juga yang klasifikasinya tahap 2, 2A, 1A, 1B, 1C. Itu tergantung pada yang terjadi pada prajurit masing-masing. Di sini saya Mbak Rizka sangat bersyukur ya kita bisa bergabung dari prajurit ini dari ujung ke ujung pulau Nusantara, seluruh Indonesia itu sudah sangat luar biasa. Saya senang sekali, sangat bersyukur bisa ketemu juga dengan teman-teman sekalian dan juga dengan Pak Rizka. Yang penting walaupun kita posisi keadaan kita seperti ini, kita jangan kalah semangat, sebab kita sama dengan prajurit lainnya. Hak kita sama dengan prajuritnya, tidak ada membedakan antara kita disabilitas penyandang cacat dengan prajurit yang masih aktif atau yang masih punya kemampuan prajurit masing-masing gitu. Bagi saya Mbak Rizka, saya sangat bersyukur dan kita di sini adalah untuk menguji mental, penerapan mental agar kita lebih maju, lebih baik untuk siap implementasi seperti ini. Jadi kita untuk bertugas kembali dalam jajaran wilayah masing-masing. Di sini saya awalnya pendidikan itu adalah di Pontianak, Pasir Panjang, Singkawang. Lebih terkenal itu pendidikan Rindam Singkawang, Pasir Panjang. Setelah pendidikan dari Pontianak, Pasir Panjang, saya ditempatkan langsung itu ke tahun 2009 pendidikan. 2011-nya itu saya ditugaskan ke Batalion Yonik 623, Batalion Yonik 623 Wiratama di Banjarmasin, daerah Banjarbaru. Nah, di situ saya dididik menjadi prajurit yang angkatan yang keterampilan dalam kita mengikuti aturan yang berlaku di dalam instansi yang berlaku yang di 623 tersebut. Setelah saya dari Batalion 623, saya dipilih untuk menjadi seorang driver, supir dan driver. Nah, yaitu dari Bapak yang terhormat Maijen Komarudin Simanjuntak. Dulu saya membawa beliau dan saya sangat berterima kasih bisa mengenal beliau, sosok beliau, kepemimpinan beliau Bapak Maijen Komarudin Simanjuntak itu luar biasa. Dia selalu dekat dengan prajurit-prajuritnya dan juga selalu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar lingkungannya. Saya berterima kasih kepada Maijen Bapak Komarudin Simanjuntak yang selama ini telah memberikan saya motivasi, memberikan saya wejangan agar saya menjadi prajurit yang lebih baik dan lebih tegas. Setelah saya dari Korem Banjarmasin 101 Antasari Banjarmasin, saya itu jabatan dari dinas Propos. Sebelum Propos saya juga di Kumrem, bagian Kumrem di Korem Banjarmasin juga. Setelah itu saya terjadilah kecelakaan lalu lintas di daerah Kapin, diakibatkan tabrakan mobil teman saya yang nyupir, saya duduk sebelah kiri. Nah,
dengan kecelakaan itu kita tidak tahu mengantisipasi karena dadakan, Mbak, secepat dadakan. Jadi kita tidak tahu kapan terjadinya itu, tiba-tiba setelah kejadian itu kita terjadi tidak sadarkan diri, saya patah kaki sebelah kiri, paha sebelah kiri patah kaki. Nah, dengan akibat kecelakaan itu saya mengalami patah kaki. Ya, itu Mbak perjalanan saya, sehingga dalam tiap TW Triwulan itu dalam satuan itu kita diajukan nama kita, siapa yang mengalami kecelakaan atau cacat atau yang lain-lain segalanya, kita diajukan nama kita Mbak, sehingga kita dalam proses pengajuan dari satuan bawah ke satuan komando atas, sehingga nama kita terpilih untuk mengikuti rehabilitas di Bintaro, Jakarta Selatan ini. Begitu, Mbak. Ya. Izin Bang, aku mau nanya lagi ini. Siap. Bang, apakah kalau misal punya istri Bang? Oh, siap. Jadi kan biar mengenang dulu loh Bang. Puji Tuhan, saya K2, Mbak, laki-laki 2, dan saya mempunyai istri yang luar biasa, yang sangat support dalam keluarga. Istri saya namanya Pratiwi. Pratiwi dia ibu rumah tangga. Memang saya arahkan ibu rumah tangga agar lebih fokus pada keluarga, Mbak. Dan juga dalam pendidikan saya itu ada magister hukum, S2 hukum. Tetapi ya saya magister hukum, saya menguasai pidana. Tetapi yang saya berkecil hati itu adalah saya memiliki ilmu magister hukum dalam tindak pidana. Ini saya ingin mengharapkan sesuai dengan kemampuan saya ingin pindah ke pengadilan militer atau ke Kemhan bagian hukum gitu loh, Mbak. Tetapi dalam pengajuan saya dari satuan bawah itu tidak ada kabar, Mbak. Tidak ada untuk lanjutan gimana. Saya itu pinginnya saya berpartisipasi, bergelut dalam sesuai dengan ilmu pengetahuan yang pernah saya dapatkan untuk angkatan darat ini, Mbak. Tetapi ya sampai sekarang saya masih seperti ini. Jadi ilmu saya ini ya saya terapkan kepada teman-teman yang untuk untuk konsultasi hukum. Kadang teman-teman konsultasi hukum sama saya berikan penjelasan, pendekatan, mediasi, Mbak. Dan juga saya kadang membantu masyarakat mediasi dalam di kepolisian, terutama di Polsek, di Polres atau di Polda. Kita membantu orang-orang awam yang tanda kutip tidak mengenal hukum, aturan hukum. Iya, Mbak. Siap. Kayak gitu juga kan kadang gini. Aduh, ini apa? Kan aku kan bingung. Ya. Apa kan kadang nggak ngerti ya. Iya, Mbak. Ya, tapi nggak ada yang ngasih tahu saya kan kayak gitu. Tapi kan ada misal ini. Iya kan kayak gitu. Jadi aku juga ya, insya Allah ya, masih aku pengen punya hukum. Tapi mungkin nanti kan aku lagi belajar dulu sekarang. Nah, udah kayak gitu. Kalau yang penting mah berdoa aja, Bang. Nanti insya Allah Abang bisa. Mungkin ada jalannya. Ya, ada jalannya kan. Setiap manusia kan lurus kan nanti kan ada naik turun. Siap. Nanti misalkan Tuhan membijakkan Abang, Siap. jadi Abang bisa kesini kan hukum dan sebagainya kan. Tuhan yang Maha Kuasa bisa membulakan balikan semuanya kan. Kadang kita sakit, jadi yang kan kita sakit dianugerahkan sama Allah. Tapi kan pas saya misalkan Abang sehat atau gimana kan, saya juga insya Allah ya. Pas saya gini, pas buka mata, insya Allah aku bisa melihat dengan izin Tuhan yang Maha Esa. Yang penting kita harus berusaha dan bekerja keras. Semuanya kan Abang karena hukum, insya Allah lebih baik lagi, insya Allah bisa yang bisa masyarakat berguna, yang berguna gitu. Dan kita juga kan nggak, aduh aku harus berguna sama masyarakat.
tidak dengan diri saya sendiri gitu ya, maksudnya tuh berbagi kan kayak gitu. Kalau misalkan ada yang tidak punya uang tapi misalkan abang apa sih, jadi apa sih, konsultasi ya, hukum konsultasi kepada masyarakat, iya, teman-teman juga di satuan juga saya iya. memberikan solusi dalam hukum juga. Terkadang kita hati ini jadi kecil gitu Mbak. Kenapa saya bilang hati ini kecil? Di saat kita mampu dalam bidang kita, saya itu pinginnya kita dipakai. Apalagi saya itu cinta sekali dengan Angkatan Darat, karena juga satuan juga saya Angkatan Darat infanteri. Tetapi dengan kemampuan kita dalam pola pikir kita, dalam studi kita, dalam mengemban kuliah jadi magister hukum itu tidak segampang segembleng yang dipikirkan orang. Tahap demi tahap kita harus menguasai hukum, materi-materi hukum yang telah diberikan sama kita. Dan di sini saya ingin memberikan wacana wejangan masalah hukum ini di kalangan prajurit kita sendiri. Dan di sini saya ingin sesuai dengan apa yang kita miliki, diberikan kita jabatan atau diberikan kita tempat tugas yang layak dengan apa yang kita miliki, yang kita mampu dalam sesuai dengan hukum yang kita miliki gitu loh Mbak. Tapi untuk sementara ini saya masih bersyukur tapi belum ada jalannya. Saya ingin ke dalam arti ini pengen ke pengadilan militer atau ke Kemhan bagian biro hukum. Sementara ini saya ikuti prosedur apa yang berlaku saat ini gitu Mbak. Jadi bertahap, bertingkat dan berlanjut kan kayak gitu. Yang penting kita harus usahakan kayak gitu kan. Kalau misalkan ada mujizat dari Tuhan, pasti kan udah mau jadi ini kan gitu ya. Kalau kan pasti bisa nih. Sukses dan berkarya dan tetap berdoa. Salam buat keluarga abang sama anak-anak abang. Yang pertama siapa Bang? Nama anak saya yang pertama itu laki-laki, Pratama Yuda Marpaung. Yang kedua itu berapa? Kelas berapa Bang? Dia sekarang kelas 1 SD mau naik kelas 2 SD. Yang kedua tahun ini mau sekolah TK Mbak. Sekolah TK. Dia namanya Jonathan Immanuel Marpaung. Dia umurnya kurang lebih 3 tahun lebih lah, hampir 4 tahun. 3 tahun 7 bulan. Ya. Yang penting mah abang harus tetap semangat kita, walaupun kita seperti ini dianugerahin Allah Tuhan, tapi kita harus tetap semangat, janganlah diam di rumah atau gimana, berkarya, harus memberikan terbaik kepada masyarakat. Iya, masyarakat, apalagi TNI dan manunggal dengan rakyat. TNI itu manunggal dengan rakyat. Dan juga kita juga begini Mbak, berterima kasih juga dengan Bapak Panglima TNI. Bapak Panglima TNI, kami juga berterima kasih dengan adanya kita sebagai prajurit sangat memegang ibaratkan satuan, menjaga nama baik instansi itu nomor satu. Terutama kita bersyukur di Angkatan Darat ini Mbak ya. Di Angkatan Darat ini banyak peluang, banyak yang harus dikiprahkan, disalurkan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi kelebihan yang kita miliki gitu loh. Gitu Mbak. Iya, yang penting TNI Angkatan Darat, Laut, Udara harus semangat mengejar cita-cita dan kita harus tetap belajar. Yang penting kita bisa Bravo TNI. Bravo TNI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.